karena ini kan kepentingan daripada masyarakat. Bila ini tidak kita lakukan upaya ini, maka sangat rugi masyarakat. Karena apalagi yang telah terjadi 1 minggu 3 kali banjir setelah jebolnya tanggul ini. Nah, maka apapun cerita, masyarakat sangat rugi. Salah satunya terhadap persawahan yang ada di seputaran Jalan Cukiri. Itu sudah pasti. Dan yang kedua, menyangkut masalah lingkungan, ini juga ternak dan lain-lain semua akan terimbas. Maka kita dan pemerintah tetap menindaklanjuti secepat mungkin masalah kebocoran tanggul yang ada di Kampung Dayak Air Celuk. Tanggal 12 sampai tanggal 15 Juni terjadi bencana banjir, yaitu banjir lokal dan banjir kiriman. Artinya banjir ini yang kiriman itu dari Benar Meriah, lalu dikirim air ke ini ke Kerumbuto, sehingga meluapnya Kerumbuto akhirnya jebol 3 titik tanggul, yaitu tanggul Kerumbuto. Kemudian saat ini kami sedang menangani Kerumbuto tersebut, sehingga hari ini hari pertama pelaksanaan, yaitu pada tanggal 20. Sumber anggarannya yaitu dari PTT, bantuan dana tanggap darurat. Dikatakan juga ini juga permanen, dikatakan ini kita beling batang kelapa secara 30 cm. Jadi sehingga kekuatan tanggul ini lebih kokoh. Kita takut dikatakan nanti perasaan nanti bencana, sehingga jangan lagi jebol, karena setelah jebol ini dampaknya kepada masyarakat, yaitu tenggelamnya perkampungan masyarakat, juga sawah. Sehingga itu kemarin itu tenggelamnya selama 3 hari. Dikatakan lamban, kita terus bekerja. Jadi dalam proses kami juga langsung bekerja, karena kemarin itu waktu hujan. Ini nggak dikatakan lamban, karena ini boleh katakan juga ini memerlukan waktu ini hampir 20 hari langsung kita ini, karena kita punya proses akhirnya ini sudah terjadi pekerjaan. Kalau kemarin itu langsung kita kerja, itu suasana di lapangan masih banjir, sehingga kita tunggu waktu yang pas, keadaan di lapangan yang kering. Ini kayak gini sudah sempurna kita kerjakan, alhamdulillah. Berdasarkan pengajuan kita, karena kita sudah terima informasi dari masyarakat semenjak dari kejadian banjir, sehingga kita berkoordinasi dengan dinas terkait BPBD, sehingga upaya ini kita dobrak bersama ke pemerintah supaya tindak lanjut ini kan insya Allah hari ini kan udah kita kabur tanggal 20 kalau nggak salah hari ini, berdasarkan informasi rakyat di desa Dayak LT, mungkin kita udah berupaya semaksimal mungkin. Kita udah turun sama pihak pengairan di provinsi untuk survei lokasi mengenai masalah normalisasi. Kemungkinan karena kan sungai semua ini kan sudah masuk di bawah kewenangan daripada provinsi. Maka mengenai masalah perbaikan tanggul atau normalisasi di ke depan, ini kan udah kita usulkan untuk kewenangan provinsi. Karena ini kita bilang ada, karena saat ini kan posisi hutan lindung kita pun juga tercemar. Maka ini dalam mengatasi ini sebetulnya butuh upaya dan pihak-pihak terkait untuk atasi masalah itu. Salah satunya misalnya legal izin yang ada di atas, walaupun secara tidak resmi. Dan termasuk salah satunya juga masalah penambangan atau pembukaan lahan perkebunan
mungkin tanpa izin daripada pihak pemerintah. Nah, maka kita harapkan juga kepada pihak terkait mengenai masalah legal logging, pembukaan lahan baru harus ditindaklanjuti oleh pemerintah dan termasuk dinas terkait. Maka dampak bencana pun terjadi di manakala hutan yang di atas sudah kita tebang. Nah, maka siapa yang rugi? Aceh Utara juga. Nah, dan dampak lain ini juga sangat besar karena bukan di wilayah seputaran Sungai Kurung Peto aja yang merasakan banjir. Bila kita di sini merasakan banjir, otomatis Losukun, kota kabupaten juga ikut merasakan dampak musibah ini. Termasuk saya juga sebagai mewakili daripada rakyat di dalam parlemen selaku anggota dewan, dan saya tegaskan juga di mana misalnya ada informasi mengenai masalah perambahan hutan atau legal logging, pihak terkait lingkungan maupun keamanan terhadap masalah legal logging ini supaya ditindaklanjuti. Jangan nanti berimbas semua masyarakat yang di bawah.